Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS dan P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, dari cpnn.com ya sumbernya. Kota Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tahun ini akan ikut melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K teman-teman ya. Dia menyebutkan pada seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023 akan dibuka lowongan antara lain untuk formasi guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah ya, Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi menyebutkan untuk tenaga kesehatan pada tahun 2023 dibutuhkan sebanyak 252 orang teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk di daerah Bengkulu ini teman-teman ya. Gunawan Suryadi mengatakan bahwa sejumlah kebutuhan nakes pada 2023 itu setelah pihaknya melakukan pendataan secara keseluruhan. Setidaknya 252 tenaga kesehatan untuk mengisi jabatan di 4 fasilitas kesehatan di daerah ini. Dengan kebutuhan nakes sebanyak itu, Pemprov Bengkulu akan ikut melakukan seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023. Jadi teman-teman memang untuk yang tiap daerah sudah mengalokasikan ya untuk eh, kebutuhan untuk perekrutan P3K 2023 teman-teman ya. Selain membutuhkan nakes, selanjutnya Pemprov Bengkulu juga membutuhkan pegawai tenaga pendidik hingga teknis. Ini formasi nakes 2023. Lebih lanjut dia mengatakan sejauh ini baru formasi nakes yang telah didata teman-teman. Ini nantinya formasi itu diusulkan kepada Kemenpan RB untuk mendapatkan persetujuan. Jadi daerah itu hanya menyetorkan, nanti akan dipilah dan dipilih sesuai dengan anggaran yang akan disetujui oleh Menpan RB, Keuangan, dan juga berkoordinasi dengan BKN teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa goal semuanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di tiap daerah teman-teman ya. Kemudian berikut perinciannya usulan formasi nakes 2023 Provinsi Bengkulu. 1. Kebutuhan tenaga kesehatan untuk laboratorium kesehatan daerah Labkesda sebanyak 18 orang. Kemudian 2. Kebutuhan nakes di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus Bengkulu sebanyak 151 orang. Kebutuhan nakes di Rumah Sakit Khusus Jiwa RSKJ Suprapto sebanyak 58 orang. Kemudian kebutuhan nakes di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebanyak 25 orang. Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat terkait dengan mekanisme perekrutan tenaga kesehatan melalui P3K atau CPNS. Sebelumnya, Pemprov Bengkulu melakukan penundaan seleksi aparatur sipil negara karena ketersediaan anggaran belanja pegawai yang minim. Jadi teman-teman memang untuk perekrutan sudah semuanya ya dialokasikan. Mudah-mudahan nanti lolos semua setelah Kemenpan RB mendapatkan surat dari daerah untuk kebutuhan P3K tahun 2023 teman-teman. Kemudian ini ada lagi di kota Cirebon teman-teman ya, di Kabupaten Cirebon, sorry. Ini dari kabar Cirebon, di tahun 2023 ini Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapatkan kuota formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 6.293, bahkan kuota P3K tahun ini 6 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Informasi yang didapat sebanyak 6.293 kuota P3K ini diperuntukkan bagi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk informasi guru dibutuhkan sebanyak 3.650, tenaga kesehatan 2.550, dan tenaga teknis 63 orang, teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk tahun ini ya, teman-teman ya. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rifai mengatakan pihaknya berharap para pegawai honorer yang lolos dalam seleksi P3K sudah mengabdikan diri lebih dari 10 tahun. Kami berharap yang sudah lama bisa lolos. Sementara yang baru-baru bisa menyusul teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dari Mimika teman-teman ya. Dapat kuota dari Kemenkes 1.757.
P3K khusus tenaga kesehatan ya. Jadi dari Mimika ini banyak Kemenkesnya teman-teman ya, dari tenaga kesehatan. Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mendapatkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan sebanyak 1.757 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Hal ini diungkapkan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Dinkes Mimika, Godfred Maturbongs, yang ditemui di kantor pusat pemerintah Kabupaten Mimika, Rabu, tanggal 1 bulan 3 kemarin teman-teman ya. Godfred Maturbongs menjelaskan tahapan akhir untuk penginputan nama-nama yang diusulkan telah diselesaikan. Mulai Dinkes, RSUD, BKPSDM telah melakukan cross-check hasil kerja para tenaga kesehatan atau usulan P3K di kabupaten yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21 sampai 24 Februari 2023 teman-teman ya. Jadi memang di daerah sudah mulai semuanya teman-teman ya untuk menyetorkan data-data di BKN teman-teman ya. Nah, oke lanjut, Mimika yang mendapatkan kuota P3K sebanyak 1.757 sesuai perhitungan Kemenkes RI untuk menjawab kebutuhan 9 jenis tenaga yang untuk beberapa profesi tertentu sempat mengalami kelangkaan. Dari kuota 1.757 P3K khusus tenaga kesehatan ini, sebanyak 912 sudah diinput nama-namanya. Terdiri dari RSUD sebanyak 232 tenaga, dari 26 puskesmas di Mimika dan kantor Dinkes sebanyak 680 tenaga, dan ditambah dari tenaga PSC sebanyak 119. Angka yang sudah diinput tersebut tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu, Dinkes terus mengawal dan meminta puskesmas-puskesmas merencanakan kebutuhan dengan perpedoman pada jumlah keseluruhan kuota P3K untuk Mimika. Jadi memang untuk kebutuhan juga masih banyak teman-teman ya, tapi ini ya sesuai dengan kebutuhan yang sesuai saja teman-teman ya. Nah, ini kemudian dari Pemkab Bogor tahun 2023 sebanyak 3.611 orang teman-teman ya. Oke, kita bacakan. Kan kita mengajukan 3.620 orang untuk pengangkatan P3K tahun 2023. Tapi kita diberikan kuota oleh pusat itu 3.611 orang. Jadi memang kurang teman-teman ya. Kabupaten Bogor ya, dari situs Antara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menetapkan kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K di Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun 2023 sebanyak 3.611 orang. Kan kita mengajukan 3.620 orang untuk pengangkatan P3K tahun 2023. Tapi kita diberikan kuota oleh pusat itu 3.611 orang. Ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan di Cibinong, Bogor minggu lalu teman-teman ya. Menurutnya pengangkatan P3K Kabupaten Bogor 2023 pun diprioritaskan bagi tenaga guru dan yang telah lulus passing grade medio 2019 sampai 2020. Jadi sudah banyak teman-teman ya yang sudah mengajukan. Semoga di ACC semua teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini tiap-tiap daerah sudah melakukan pengajuan data diri ya, kebutuhan tentang P3K tahun 2023. Oke, mudah-mudahan ada daerah saudara sudah menyetorkan, semoga nanti teman-teman juga masuk di dalam P3K tahun 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.